Nah, ini telur-telur PS, teman-teman. Ini yang coklat ya. Ini hitam. Nah, kita dapat dikit ini. Karena kemarin kita kirim. Karena ya kita ngalah dulu lah. Sebenarnya kita mau nambah, tapi masih ada antrian, saya nggak enak. Tetap saya dahulukan ke teman-teman yang membutuhkan. Nah, ini telur yang kita tetaskan, kita nggak banyak-banyak sih. Ini cuman sekitar 200 ekor. Dan ini tanggal 7. Wah, ini menetas ini tanggal 7. Nanti menetas, ini sudah ada yang menetas sebagian, sudah kita masukkan. Yang lain nunggu jadwal, ini menetas dini nih, yang ini. Nah, kita masukkan ada sekitar berapa ini? Oh, ini baru kita pindah karena panas ini. Ini hitam semua teman-teman, alhamdulillah. Jadi biasanya ya, kalau penetasan PS ini ya mesti ada bocor 1-2 lah, si coklat itu. Ya 100 ekor ada 1 atau 2 lah. Mungkin nggak bisa 100% kalau saya. Karena ya menurut teori sih adalah 98% sudah ideal. Nah, ini paling bocor 1-2 lah. Kadang malah 100% bisa. Tergantung telur yang kita masukkan itu ya. Pas pendelalah misalnya kebetulan pas bocor ya terima nasib aja. Tapi bocornya cuma 2 atau 1. Kita langsung pindah. Dan langkah yang paling awal adalah sistem keluarga. Langsung kita lihat jenis kelaminnya. Kalau kelaminnya ada titiknya itu jantan, kita pisah. Betina kita pisah, supaya kita dalam memeliharanya tahu ya, nanti yang kita pelihara itu jumlahnya ini, kita maksimalkan. Dikemanakan yang jantan ya terserah buat teman-teman. Kalau mau buat pedaging gitu ya bisa dipelihara, atau misalkan mau dijual boleh. Karena pasar ini sekarang bagus teman-teman, pasar sekedar juga bagus. Apalagi ini eranya era digital, teman-teman bisa menjual di sosial media itu dengan mudah. Mungkin yang belum bisa lihat video kita mengenai peternak virtual ya. Kita kasih tahu mengenai bagaimana cara marketing dan jual di internet. Sangat mudah dan anti ribet. Jangan alasan teman-teman di luar kota atau di mana. Sama saja. Sekarang digital tuh nggak melihat geografis ya, tapi melihat jualannya gitu ya, kepercayaannya, yang disebut dengan brandingnya itu. Kalau branding kita bagus, kita punya brand, bisa dijual ya oke, gitu. Ini FS ini. Nah, ini hasil dari peternakan kita. Makanannya seperti ini pakan pagi. Nah, kita punya stok jantan ini, jantan pada botol ini, karena sering bertengkar ya. Jantan ini biasanya untuk kita bikin PS. Jadi jantan-jantan hitam ini kita pelihara ada sekitar 10-an nanti, untuk kalau misalkan PS kita habis kita langsung bikin. Memang dalam memelihara mulai dari pecah telur itu gampang-gampang susah. Kalau teman-teman memang orientasinya bisnis, orientasinya adalah cepat memutarkan uang, lebih baik beli yang besar, jangan menetaskan. Tapi bagi teman-teman yang orientasinya itu hobi, lalu seneng belajar, menetaskan sendiri itu lebih baik menurut saya, supaya tahu dari karakteristik puyuh itu dalam telur, lalu pecah telur seperti apa sampai dewasa, sehingga benar-benar tahu dalam menetaskan puyuh sendiri. Nanti setelah itu bisa membibitkan sendiri, membuat indukan sendiri. Paling enggak teman-teman membuat bibit sendiri, enggak usah beli ke tempat lain. Itu ide saya yang saya sering kasih ke teman-teman. Kalau bisa beternak mandiri, artinya kalau teman-teman sekarang di luar kota atau di luar Jawa yang kadang susah bibit, pertama beli bibit nggak masalah, beli telur tetas nggak masalah, tapi berikutnya jangan, kita bikin sendiri supaya kita bisa mandiri dan lebih ekonomis ya dalam kita membesarkan usaha itu. Jadi nggak usah kita harus mengeluarkan uang banyak gitu, karena dari perputaran itu sendiri bisa. Itu yang mungkin teman-teman harus pikirkan juga, jangan sampai kita harus beli terus gitu ya. Tapi itu pendapat saya pribadi. Teman-teman kalau misalkan nggak mau waktu lama terbuang, ya lebih cepat lebih baik beli puyuh yang siap telur. Cuman kalau kita ngobrol-ngobrol mengenai petelur, puyuh dan ayam tentunya beda. Kalau ayam butuh berbulan-bulan untuk kita memelihara anakan, tapi kalau puyuh kan nggak begitu lama. Jadi puyuh itu menetaskan telur aja cukup dengan 17 hari. Setelah itu kita pelihara dari pecah telur sampai bertelur itu cukup usia 45 hari. Dan bertelur terus
sampai usia biasanya rata-rata 1,5 tahun sampai 2 tahun. Ini cukup singkat menurut saya kalau sambil belajar, atau apalagi teman-teman yang melirik usaha ini tapi belum serius, jadi bisa mencoba-nyoba dulu skala rumahan. Paling tidak kawan-kawan bisa mengkonsumsi telur itu sendiri untuk keluarga, untuk anak-anak kita, karena telur itu baik bagi gizi anak dan kita semuanya. Assalamualaikum.